Pak Anto merupakan guru di SMP Pelajar Merdeka. Hari ini, Pak Anto dikejutkan dengan berita salah satu peserta didiknya, Amar, yang ditangkap polisi karena tertangkap menggunakan narkoba. Pak Anto pun dipanggil oleh Pak Ridwan selaku kepala sekolah yang ingin mempertanyakan mengenai perubahan perilaku Amar. Setelah Pak Anto berusaha mengingat-ingat, Pak Anto menyadari terjadi perubahan perilaku pada Amar. Seperti menarik diri dari pergaulan, mudah terlihat lelah, beberapa kali tidak mengikuti pelajaran di satuan pendidikan, dan sering terlambat datang. Namun, perubahan perilaku tersebut terlambat diidentifikasi oleh Pak Anto, karena Pak Anto merasa itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh peserta didiknya. Menurut Ibu dan Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Anto? Betul sekali. Pak Anto seharusnya mencari tahu lebih lanjut mengenai kondisi Amar dan mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi. Sebenarnya, mengapa kita perlu peka terhadap peserta didik kita? Tentunya Ibu dan Bapak ingin dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jangan sampai peserta didik yang sedang memiliki masalah kemudian mencari pelarian dengan terlibat dalam tindak kekerasan atau bahkan menyalahgunakan narkoba. Melalui perhatian dan kepedulian dapat mencegah perilaku beresiko pada murid. Untuk dapat mengenal dan memahami peserta didik, Ibu dan Bapak dapat melakukan berbagai strategi berikut. Pertama, mulai percakapan dengan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, penting untuk mengenali karakter dan mengetahui kondisi peserta didik kita. Ibu dan Bapak dapat melakukannya dengan melakukan percakapan dengan setiap peserta didik di kelas. Dalam melakukan percakapan, posisikan diri Ibu dan Bapak sejajar dengan peserta didik. Lontarkan pertanyaan-pertanyaan atas dasar keingintahuan Ibu dan Bapak seperti menanyakan keadaan murid. Apa kamu kurang merasa sehat? Sepertinya akhir-akhir ini Bapak Guru perhatikan kamu terlihat pucat. Atau pertanyaan lain seperti, apa aktivitas kamu sepulang sekolah atau saat libur sekolah? Coba ceritakan. Apa yang kamu sukai dan tidak sukai dari sekolah? Atau pertanyaan lain yang bisa memancing murid agar bisa lebih terbuka kepada guru. Ketika peserta didik menjawab, dengarkanlah dengan seksama dan penuh empati. Jangan sampai menunjukkan perilaku menghakimi jawaban peserta didik atau terlalu bersemangat untuk menasehati. Aktivitas ini dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan melakukan percakapan secara rutin, Ibu dan Bapak mampu memahami jika terdapat perubahan pada peserta didik. Kedua, lakukan observasi. Ibu dan Bapak dapat melakukan observasi peserta didik secara berkala. Observasi dapat dilakukan dalam konteks ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Ibu dan Bapak dapat melakukan observasi perilaku, kognitif, maupun afektif. Observasi perilaku contohnya perubahan partisipasi peserta didik di dalam kelas. Sebelumnya, peserta didik aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, namun beberapa minggu belakangan ini, murid terlihat pendiam. Observasi kognitif contohnya bisa dilihat dari perubahan hasil asesmen peserta didik. Sedangkan perubahan afektif bisa dilihat dari perubahan emosi murid. Contohnya, sebelumnya murid tampak ceria, namun saat ini terlihat lebih murung. Perhatikan dengan seksama perilaku peserta didik tanpa adanya asumsi. Ibu dan Bapak juga dapat melakukan pencatatan hasil observasi sebagai rekam jejak jika dibutuhkan. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Mungkin ada di antara Ibu dan Bapak yang merasa membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengenali peserta didik, terutama jika dilakukan seorang diri. Ibu dan Bapak tentunya dapat berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Sebagai contoh, meminta bantuan guru mata pelajaran untuk melakukan observasi terhadap peserta didik di jam pelajaran tersebut. Setelah itu, ajak rekan guru untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil observasi kepada Ibu dan Bapak. Dengan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya, Ibu dan Bapak bisa mendapatkan perspektif dan sudut pandang lain. Keempat, hindari berasumsi terhadap perilaku peserta didik. Terkadang, peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang mungkin mencurigakan bagi pendidik. Jika berada pada situasi ini,
maka tetap lakukan observasi dan lakukan konfirmasi kepada peserta didik. Ajak peserta didik untuk berdiskusi, dengarkan mereka, dan tunjukkan bahwa ibu dan bapak berusaha membantu peserta didik. Dengan cara-cara di atas, ibu dan bapak lebih memiliki berbagai informasi yang membantu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dari segi perilaku, kognitif, dan afeksi. Bagaimana ibu dan bapak guru? Apakah sudah bisa lebih memahami kondisi peserta didik? Mari kita perlahan mengenal dan memahami peserta didik kita agar kita dapat memberikan bantuan yang tepat bagi mereka.